Jika pada video kemarin kita membahas negara Kanada sebagai negara terbesar kedua di dunia, maka pada video kali ini kita akan membahas negara dengan wilayah terbesar di dunia. Bahkan dikatakan luas negara ini sama dengan luas dari planet Pluto. Kembali lagi di channel Infois Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Federasi Rusia atau yang secara umum disebut dengan negara Rusia adalah sebuah negara berdaulat dengan wilayah paling luas di dunia. Bisa dikatakan Rusia adalah negara lintas benua. Wilayah negara ini mencakup kawasan Eropa Timur dan Asia Utara. Wilayah negara ini mencakup lebih dari 1/8 dari luas daratan bumi, dengan luas total wilayahnya mencapai 17.098.246 km persegi. Jika kita paksa bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas wilayah negara Rusia hampir 9 kali lipat lebih besar dari luas wilayah Indonesia. Sebagai negara lintas benua di Eurasia, Rusia memiliki perbatasan paling banyak dari negara manapun di dunia. Negara ini memiliki perbatasan internasional dengan 16 negara-negara berdaulat seperti dengan Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Belarusia, Ukraina, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Cina, Mongolia, dan Korea Utara. Negara ini juga memiliki berbatasan laut dengan negara Jepang dan Amerika Serikat, serta berbatasan dengan dua negara dengan pengakuan terbatas seperti Osetia Selatan dan Abkhazia. Wilayahnya yang luas ini juga menjadikan negara Rusia memiliki 11 zona waktu yang berbeda. Kota Moskow adalah kota terbesar di Rusia. Selain itu, kota Moskow juga merupakan ibu kota bagi negara Rusia yang berfungsi sebagai pusat politik, ekonomi, budaya, dan ilmiah Rusia dan Eropa Timur. Moskow adalah pusat bersejarah bagi negara Rusia. Kota ini adalah rumah bagi beberapa situs warisan dunia UNESCO dan terkenal dengan tampilan arsitektur Rusianya yang sangat khas. Pada tahun 2021 diperkirakan jumlah populasi penduduk di Rusia mencapai 146,2 juta jiwa, menjadikan negara ini sebagai negara dengan populasi terbesar di Eropa dan terbesar ke-9 di dunia. Rusia adalah negara multinasional. Negara ini adalah rumah bagi lebih dari 193 kelompok etnis. Namun secara demografis etnis Rusia mendominasi populasi negara tersebut dengan persentase sebesar 80% dari seluruh populasi. Menurut konstitusinya, Rusia adalah negara sekuler. Negara ini menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganya. Dalam sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2017, agama terbesar di negara ini adalah agama Kristen, dengan persentase mencapai 73%, dan mayoritas pemeluk Kristen Rusia adalah penganut gereja Ortodoks Rusia. Agama Islam adalah agama terbesar kedua di Rusia, dengan persentase penganutnya sebesar 10% dari populasi penduduk negara Rusia. Sementara itu, sekitar 15% penduduk Rusia menyatakan tidak beragama, dan sisanya terafiliasi dengan agama-agama lain. Bahasa Rusia adalah bahasa resmi dan bahasa yang paling banyak digunakan di Rusia. Bahasa ini adalah bahasa ibu yang paling banyak digunakan di Eropa, dan bahasa yang paling tersebar secara geografis di Eurasia, serta bahasa Slavik yang paling banyak digunakan di dunia. Selain bahasa Rusia, sekitar lebih dari 100 bahasa minoritas digunakan di seluruh Federasi Rusia. Rusia adalah negara republik federal dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Presiden Rusia adalah kepala negara dari Federasi Rusia yang secara otomatis juga menjabat sebagai panglima tertinggi dari angkatan bersenjata Rusia. Presiden Rusia memiliki peran sentral dalam sistem politik di negara ini, di mana dia memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada cabang eksekutif. Presiden Rusia dipilih secara langsung melalui pemungutan suara untuk masa jabatan 6 tahun. Vladimir Putin adalah presiden Rusia saat ini. Dia sudah menjabat sebagai presiden Rusia sejak tahun 2012 dan kembali terpilih pada tahun 2018. Rusia adalah negara dengan kekuatan besar yang memiliki kemampuan untuk mengerahkan pengaruhnya pada skala global dan dianggap sebagai negara yang memiliki potensi sebagai negara adikuasa.
Ekonomi negara ini adalah yang terbesar ke-11 di dunia berdasarkan PDB nominal dan terbesar ke-6 berdasarkan paritas daya beli. Rusia memiliki sistem ekonomi campuran dengan sumber daya alam yang sangat besar terutama minyak dan gas alam, yang menjadikannya sebagai negara produsen minyak dan gas alam dunia. Pada tahun 2019, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rusia memperkirakan nilai sumber daya alam mencapai 60% dari PDB negara. Selain itu, Rusia juga merupakan salah satu negara yang memiliki utang luar negeri terendah di antara negara-negara maju lainnya. Sejarah Rusia. Nenek moyang orang Rusia modern adalah suku Slavia, yang rumah aslinya dianggap oleh beberapa sarjana sebagai daerah berhutan di Rawapings, salah satu lahan basah terbesar di Eropa. Orang-orang Slavia Timur secara bertahap menetap di wilayah Rusia Barat dalam beberapa gelombang, dan sejak abad ke-7 Masehi, orang Slavia Timur merupakan populasi terbesar di wilayah Rusia Barat. Mereka juga berasimilasi dengan penduduk setempat yang telah lebih lama mendiami wilayah tersebut seperti suku Meria, Moromians, dan Mesera. Pembentukan negara Slavia Timur pertama terjadi sekitar abad ke-9 ketika orang-orang Varangian yang dipimpin oleh tokoh bernama Rurik menyeberangi Laut Baltik. Varangian adalah salah satu kelompok suku dari bangsa Rus. Pada tahun 862 Masehi, Rurik kemudian terpilih sebagai penguasa wilayah Novgorod. Pada tahun 882, penerus Rurik yaitu Oleg dari Novgorod berhasil menaklukkan wilayah Kiev yang saat itu dikuasai oleh Kehanan Khazar. Setelah berhasil menghancurkan Kehanan Khazar dan menaklukkan semua suku Slavia Timur, serta meluncurkan beberapa ekspedisi militer ke Bizantium dan Persia. Lalu pada abad ke-10 hingga abad ke-11, Kievan Rus muncul sebagai salah satu negara terbesar dan paling makmur di Eropa. Pada pertengahan abad ke-13, Kievan Rus akhirnya bubar sebagai sebuah negara karena pertikaian antara anggota keluarga pangeran yang memerintah secara kolektif, ditambah dengan adanya serangan dari pasukan Mongol yang semakin menghancurkan negara ini. Grand Duchy of Moscow atau Keharyapatihan Moskow muncul sebagai kekuatan yang paling kuat setelah kehancuran Kievan Rus. Kerajaan ini mulai menegaskan pengaruhnya di Rus Tengah pada awal abad ke-14 dan secara bertahap menjadi kekuatan utama dalam proses reunifikasi tanah Rus dan ekspansi Rusia. Moskow berhasil mengkonsolidasikan seluruh Rus Tengah dan Utara ketika berada di bawah kepemimpinan Ivan III yang Agung. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, Moskow mengklaim suksesi warisan dari Kekaisaran Romawi Timur. Ivan III menikahi keponakan Kaisar Bizantium yang terakhir dan menjadikan lambang elang berkepala dua Bizantium menjadi miliknya dan akhirnya menjadi lambang Rusia. Pada tahun 1547, Keharpatihan Moskow berubah namanya menjadi Kesaran Rusia di bawah Ivan IV yang juga dinobatkan sebagai Tsar pertama Rusia. Pada tahun 1721, di bawah kepemimpinan Peter the Great atau Tsar Peter yang Agung, Rusia diproklamirkan sebagai kekaisaran dan menjadi salah satu kekuatan besar di Eropa. Rusia adalah kekuatan besar dan mendominasi Eropa terutama setelah kemenangannya atas Napoleon. Pada akhir abad ke-19, mulai muncul berbagai pergerakan sosialis di Rusia. Revolusi Rusia terjadi pada tahun 1917. Revolusi ini dipicu oleh kombinasi dari kehancuran ekonomi Rusia, kelelahan selama Perang Dunia Pertama, serta ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan otokratis. Dalam revolusi tersebut, Raja Nicholas II dipaksa untuk turun tahta. Dia dan keluarganya kemudian dipenjarakan dan dieksekusi oleh kaum revolusioner Bolshevik di Yekaterinburg selama Perang Saudara Rusia. Sistem monarki kemudian digantikan oleh koalisi partai politik yang menyatakan dirinya sebagai pemerintah sementara. Dan pada bulan September tahun 1917 berdasarkan dekrit pemerintah sementara, Republik Rusia diproklamirkan. Penggulingan monarki awalnya membawa koalisi antara Partai Liberal dan Partai Sosialis Moderat. Akan tetapi kebijakan mereka yang gagal menyebabkan perebutan kekuasaan di dalam koalisi tersebut. Revolusi Oktober yang dipimpin oleh pemimpin Bolshevik Vladimir Lenin berhasil menggulingkan pemerintahan sementara dan memberikan kekuasaan pemerintahan penuh kepada Soviet Rusia yang mengarah pada penciptaan negara sosialis pertama di dunia.
Pada tahun 1922, Soviet Rusia bersama dengan Soviet Ukraina, Soviet Belarusia, dan SFSR Transkaukasia menandatangani perjanjian tentang pembentukan Uni Soviet. Perjanjian tersebut secara resmi menggabungkan keempat republik itu untuk membentuk Uni Soviet sebagai sebuah negara. Sejak tahun-tahun pertamanya, pemerintahan di Uni Soviet mendasarkan dirinya pada pemerintahan satu partai, yaitu Partai Komunis. Antara tahun 1922 dan tahun 1991, sejarah Rusia pada dasarnya menjadi sejarah Uni Soviet, yang secara efektif merupakan negara berbasis ideologi yang secara kasar berbatasan dengan Kekaisaran Rusia. Setelah Uni Soviet dibubarkan pada tahun 1991, pada tanggal 12 Desember di tahun yang sama, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia atau yang disebut juga dengan Soviet Rusia menjadi salah satu dari beberapa negara penerus Uni Soviet. Hal ini juga menandai dimulainya sejarah dari negara Rusia pasca Uni Soviet. Federasi Rusia adalah satu-satunya republik pasca Soviet yang menjadi anggota tetap Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB. Rusia mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan utang luar negeri Uni Soviet. Rusia juga mewarisi seluruh persenjataan nuklir Uni Soviet pada tahun 1994. Itulah sedikit sejarah dari negara Rusia. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Rusia. Etimologi nama Rusia berasal dari kata Rus. Nama Rus sendiri berasal dari awal abad pertengahan untuk menunjuk bangsa Rus yang mendirikan negara yang berpusat di Novgorod yang kemudian menjadi Kievan Rus. Desain bendera nasional Rusia yang digunakan saat ini sudah ada sejak tahun 1696. Bendera ini pertama kali digunakan sebagai panji untuk kapal dagang Rusia pada tahun tersebut. Desainnya terdiri dari 3 garis horizontal yang terbentuk dari kombinasi 3 warna, yaitu warna putih, warna biru, dan warna merah. Ketiga warna tersebut mewakili urutan prioritas, yaitu warna putih untuk Tuhan, warna biru untuk raja, dan warna merah untuk bangsa. Namun ada berbagai interpretasi tentang apa arti warna pada bendera Rusia, dan yang paling populer adalah sebagai berikut. Warna putih melambangkan kemuliaan dan kejujuran, warna biru untuk kesetiaan, kejujuran, ketidaksempurnaan, dan kesucian, serta warna merah untuk keberanian, kemurahan hati, dan cinta. Rubel Rusia adalah mata uang resmi dari Federasi Rusia. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan RUB. Jika dikonversi ke mata uang negara kita, 1 rubel Rusia memiliki nilai tukar sebesar Rp200. Selain Federasi Rusia, mata uang ini juga digunakan di 2 negara dengan pengakuan terbatas, yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan, dan juga dari 2 negara yang belum diakui, yaitu Republik Donetsk dan Republik Luhansk. Periode Perang Dunia Kedua yang terjadi antara tahun 1941 sampai tahun 1945 dikenal di Rusia sebagai Great Patriotic War atau Perang Patriotik Hebat. Tercatat bahwa periode ini adalah periode perang yang mencakup banyak operasi pertempuran paling mematikan dalam sejarah manusia. Kegagalan terbesar Hitler adalah ketika dia dan pasukannya gagal dalam menginvasi Rusia, yang kemudian menyebabkan kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Nazi Jerman mengalami kekalahan yang cukup besar pada pertempuran Stalingrad, pertempuran Kursk, dan pertempuran Leningrad. Selama periode Perang Dunia Kedua, Rusia yang saat itu masih sebagai Uni Soviet adalah salah satu negara yang mengalami kerugian yang sangat besar. Tercatat setidaknya 27 juta jiwa melayang baik dari kalangan sipil maupun militer dalam pertempuran ketika pasukan Nazi Jerman menyerang dan mencoba menguasai wilayah-wilayah negara ini. Kota Saint Petersburg yang dulu dikenal juga dengan nama Leningrad adalah salah satu kota yang menjadi saksi kekalahan pasukan Nazi Jerman. Kota yang awalnya oleh Hitler diperkirakan dapat ditaklukkan dalam waktu beberapa bulan ini ternyata memberikan perlawanan sengit hingga beberapa tahun yang justru kemudian menyebabkan kekalahan bagi pihak Jerman. Hotel Astoria di Saint Petersburg adalah tempat di mana Hitler berencana mengadakan pesta perayaan besar setelah dia berhasil menaklukkan kota tersebut. Namun kenyataannya pesta itu tidak pernah dilaksanakan. Saint Petersburg yang dijuluki sebagai Venesia dari utara ini dikenal juga sebagai ibu kota budaya modern Rusia. Kota ini dikenal dengan arsitekturnya yang menakjubkan.
Pusat kota Saint Petersburg termasuk dalam daftar warisan UNESCO seperti Paris dan Roma. Red Square atau lapangan merah yang menjadi salah satu landmark kota Moskow adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO. Nama lapangan merah sendiri tidak memiliki kaitan dengan pasukan merah maupun komunisme. Namanya diambil dari kata Krasny yang berarti cantik. Vladimir Lenin adalah salah satu tokoh yang paling penting dalam sejarah Rusia. Dia juga secara luas dianggap sebagai salah satu tokoh paling signifikan dan berpengaruh pada abad ke-20. Setelah kematiannya pada tanggal 21 Januari tahun 1924, para ilmuwan Rusia melakukan metode eksperimental pembalseman untuk mengawetkan tubuh Lenin. Dan sampai hari ini kalian dapat melihat tubuh Lenin yang diawetkan di Mausoleum Lenin yang berada di lapangan merah kota Moskow. Meski sistem penanggalan Julian sudah tidak digunakan oleh banyak negara sejak tahun 1582, namun sistem penanggalan ini masih digunakan di Rusia hingga tahun 1918. Sistem penanggalan Julian memiliki selisih sekitar 12 hari dengan sistem Gregorian atau Masehi. Akibatnya pada tahun 1908, tim Olimpiade Rusia datang terlambat 12 hari ke Olimpiade 1908 yang diadakan di London. Meski demikian, hingga hari ini banyak gereja Ortodoks Rusia yang masih menggunakan sistem penanggalan Julian. Seperti yang disebutkan di awal video, bahwa Rusia adalah negara dengan wilayah terbesar di dunia, yang diperkirakan luas wilayah negara ini sama dengan luas dari planet Pluto. Dari luasnya, wilayah Rusia ternyata sekitar 77% wilayahnya adalah wilayah Siberia. Wilayah Siberia sendiri dikenal di seluruh dunia terutama karena musim dinginnya yang sangat panjang dan keras, dengan suhu rata-rata minus 25 derajat Celcius pada puncak musim dingin. Karena iklimnya yang keras, hanya sekitar 20% wilayah Siberia yang dihuni oleh manusia. Hampir setengah wilayah dari negara Rusia adalah hutan. Negara ini memiliki cadangan hutan terbesar di dunia. Rusia juga memiliki banyak ekosistem hutan yang masih belum tersentuh oleh manusia. Dan hutan liar terakhir di Eropa ini mencakup sebagian besar Siberia, rumah bagi harimau Siberia yang terancam punah. Seperti yang pernah kita sampaikan pada video 10 tempat terdingin di bumi, beberapa tempat paling dingin di bumi yang ada di daftar tersebut berada di negara Rusia, seperti kota Norlitz, Yakutsk, Verkhoyansk, dan Oymyakon. Jalur kereta api Trans-Siberia adalah jalur kereta api tunggal terpanjang di dunia. Panjangnya jalur kereta api ini adalah sekitar 9.289 km dan melintasi 8 zona waktu. Untuk menempuh seluruh jalur kereta api, kalian akan menghabiskan waktu sekitar 1 minggu berada di dalam kereta api. Salah satu fakta menarik Rusia lainnya adalah bahwa orang Rusia belajar untuk tidak tersenyum saat tumbuh dewasa. Meskipun tersenyum di banyak budaya adalah tanda kebahagiaan dan keramahan, orang Rusia tidak melihatnya seperti itu. Bagi orang Rusia, tersenyum adalah tanda kelemahan dan tidak menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Orang Rusia memang tersenyum pada orang yang mereka kenal baik dan peduli, tetapi tidak pada orang asing seperti banyak budaya lain di dunia. Rusia memiliki jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dari sekitar 146 juta jiwa penduduk Rusia, sekitar 54%-nya adalah wanita, dan 46%-nya sisanya adalah laki-laki. Artinya lebih banyak cewek jomblo di negara ini. Selain itu, wanita Rusia terkenal suka berdandan. Wanita Rusia juga memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dengan laki-lakinya. Wanita Rusia memiliki angka harapan hidup selama 76,57 tahun, sementara laki-laki mereka hanya memiliki angka harapan hidup selama 64 tahun. Itulah beberapa fakta tentang negara Rusia, negara terbesar di dunia dan merupakan salah satu kekuatan besar dunia, baik dari segi ekonomi, militer maupun teknologi. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.